Saya ingat dulu ada satu kisah, saya pernah mengalami saudara satu kisah. Ceritanya pada waktu itu kita tinggal punya uang 50.000 ya. Waktu kita masih pelayanan dulu pertama-pertama, saya udah punya anak satu waktu itu. Lalu malam-malam ada seorang bapak datang ke rumah kami, dan bapak ini bukan orang yang seiman dengan kita saudara. Lalu dia datang malam-malam jam 10 malam, dia ketok pintu rumah. Kita udah mau tidur, ada orang ketok-ketok pintu. Lalu suami saya buka pintunya. Nggak lama suami saya masuk ke dalam kamar, lalu dia tanya kepada saya, dia bilang gini, "Say, di luar ada bapak ini." "Iya, kenapa?" "Dia mau pinjam uang, katanya anaknya sakit." Ya. Saya tanya, "Pinjamnya berapa?" "Pinjamnya 50.000. Ya kita kan tinggal punya uang 50.000. "Iya, tapi dia anaknya sakit, udah demam tinggi." Ya, perhatikan saudara. Akhirnya suami saya bilang, "Kalau kamu bilang kasih, saya kasih loh. Kalau kamu bilang enggak, ya saya enggak." Karena kata suami saya, "Ya udah, saya tahu kamu lebih peka lah dalam hal ini." Tiba-tiba saya lagi minta petunjuk Tuhan nih, "Tuhan, kalau dia datang dia pinjam 25.000, saya masih bisa dengan sukacita saudara." Kenapa? Karena saya punya 50, kita bagi dua lah ya. Tapi dia pinjam 50 saudara waktu itu. Lalu akhirnya ayat firman Tuhan tuh tiba-tiba muncul di benak saya, ya, yang berbunyi begini, "Kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok itu ada kesusahannya sendiri." Saya bilang sama suami saya, "Besok susu anak kita habis loh." Tapi firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya udah, dia lebih membutuhkan karena anaknya sakit, demam tinggi. Dia harus bawa malam ini ke klinik. Ya udah, kasih buat dia aja, ya. Tapi bukan berarti saudara pakai ayat itu ketika saudara dapat uang banyak baru terima gaji, itu saudara pergi ke mall, saudara belanja-belanja, itu saudara bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari, bertobat. Bukan itu maksudnya ya. Lalu ya udah ya, agak berat hati saudara, tapi itulah yang namanya korban ya. Kalau kita masih bisa memberi dengan sukacita, itu namanya belum korban. Yang namanya berkorban itu ada sesuatu yang tersembelih. Kita tinggal punya uang itu disuruh kasih itu tuh sakit banget, sakitnya itu sampai sini saudara ya. Lalu akhirnya ya sudah, kita cuma belajar taat saudara. Besok pagi anak nggak ada susu, saya bilang nggak apa-apa lah, masih bisa minum teh ya. Lalu udah besok benar ya, ya udah anak saya kasih minum teh. Lalu sore harinya suami saya mau pelayanan ya. Saya bilang sama suami saya, daripada saya hanya di rumah, saya ikut kamu dong ya, pelayanan. Ya, dengerin khotbah lah, ada pendeta khotbah, saya dapat kekuatan lah, ikut aja yuk. Ikut saudara. Saya ikut suami saya. Sampai di tempat pelayanan itu, saya duduk saudara. Waktu saya duduk, tiba-tiba ada seorang bapak tuh masuk ya. Saya tahu bapak ini orang kaya. Tiba-tiba ada suara di hati saya yang berkata begini, "Nanti bapak itu akan memberkati kamu." Saya tengking saudara, dalam nama Yesus. Dasar mata duitan, bertobat ya. Saya tengking diri saya sendiri, kenapa saya nggak mau ya. Kita jangan pernah mengharapkan dan mengandalkan manusia. Kenapa? Karena Alkitab bilang manusia itu mengecewakan. Jangan karena lihat orang kaya terus saudara menaruh harapan. Enggak saudara ya. Berharap ada manusia pasti kecewa. Sampai ketika saya dengar suara itu di hati saya waktu bapak itu masuk, suara itu bilang, "Nanti bapak ini akan memberkati kamu." Saya tolak loh, dalam nama Yesus. "Tuhan, jagai hati saya. Memang saya sekarang nggak ada duit, tapi saya nggak mau Tuhan. Kalau iblis itu memanfaatkan saya dan melihat orang kaya, terus saya pikir saya dapat duit dari dia." Awas loh saudara ya, kita harus bisa membedakan dan bisa menjaga kemurnian. Kenapa? Karena mujizat Tuhan tuh nggak usah direkayasa. Saya cuma berdoa, saya berusaha jaga hati dalam nama Yesus. Tuhan ampuni saya kalau saya mengandalkan manusia, tapi enggak, dalam nama Yesus enggak gitu ya. Akhirnya selesai acara ibadah, sudah selesai semuanya ya, sudah pulang saudara. Dan saya melihat tidak terjadi apa-apa. Bapak ini juga tidak mendatangi saya, dia juga nggak ngomong. Waktu sudah di pintu keluar, saya akhirnya salaman ketemu di pintu keluar, udah mau pulang. Ya shalom Pak, kita mau pulang. Waktu dia pegang tangan saya, tiba-tiba dia bilang begini, "Sebentar ya, Tuhan suruh saya memberkati kalian." Saya langsung saudara di hati itu, aduh, deg gitu di hati saya ya. Aduh, apa benar ini suara tadi yang saya dengar? Akhirnya dia bilang, tunggu sebentar. Duduk sini dulu ya. Lalu saya dan suami duduk. Lalu dia bilang, dia adalah seorang pengusaha tapi juga dia orang yang cinta Tuhan.
Lalu dia berdoa buat kami berdua. Saya pikir, oh berkatnya doa, terima kasih Tuhan. Dia berdoa buat kami, Tuhan hamba berdoa juga buat hambamu, ya buat Bu Debbie dan juga Pak Daniel, berkati kehidupan mereka. Saya pikir, oh udah berkatnya doa, haleluya, puji Tuhan saudara ya. Doa itu juga berkat, bukan cuma duit itu berkat, doa itu juga berkat. Begitu udah mau selesai, habis doa, saya mau pulang, dia bilang sebentar ya, sebentar. Lalu dia buka dompetnya, dia bilang, Tuhan suruh saya menyerahkan kepada kalian semua yang ada di dompet